Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nifia Fauzi. Saya dari jurusan Ilmu Tafsir dengan NIM 22851300. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada di jurusan saya, itu tentang ilmu qiraat. Yang mana untuk video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kitab ilmu Quran atau yang berkaitan dengan ilmu qiraat. Itu ada dari karya Imam Muhammad, ya, ulama besar ya, Imam Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, yang mana dia mengarang kitab tentang Manahil Irfan yang terdiri dari 3 juz atau 3 jilid. Untuk pembahasan video kali ini itu di jilid pertamanya yang kurang lebih itu sekitar 491 halaman yang membahas seputar ulumul Quran. Mungkin untuk biar nggak terlalu lama juga, kita akan langsung masuk ke pembahasan awal terkait kitab ini. Let's go. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang definisi ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, juga bagaimana sejarah dengan ilmu Al-Quran atau ulumul Quran ini. Untuk definisinya sendiri seperti ya pada umumnya, di mana ilmu Al-Quran atau ulumul Quran sendiri adalah cabang ilmu dan yang membahas seputar tentang Al-Quran. Yang mana nanti ulumul Quran sendiri nanti akan memiliki cabang-cabang ilmunya. Ada sebab nuzul, kemudian ada masih mansuh, kemudian apa lagi? Ada qiraat juga, kemudian ada secara kodifikasi, kemudian rasam penulisan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk terkait sejarahnya sendiri ada masa prakodifikasi dan juga masa kodifikasinya. Untuk masa sebelum ataupun setelah masa kodifikasi, di mana masa sebelum kodifikasi ini ulumul Quran itu lebih dikenalnya itu sebagai tradisi lisan, karena menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran itu lewat lisan. Yang mana di masa ini sendiri itu masih ada Rasulullah gitu kan yang sebagai sumber utama dalam penerimaan Quran itu sendiri. Yang mana dari Rasulullah sendiri itu nantinya akan dijelaskan pada para sahabat dan para tabi'in melalui lisan gitu kan. Tidak ada berupa teks dan melalui lisan lewat hafalan. Juga penjelasan secara langsung tafsirnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana Al-Quran itu turun gitu kan. Kemudian bisa kita sebut asbab nuzul, apa sih yang menyebabkan Al-Quran atau ayat Al-Quran itu turun. Kemudian apa ayat pertama dan ayat yang terakhir turun. Cara bahasa gitu, yang namanya wahyu. Itu memiliki asal kata hahwa yang berarti isyarat secara cepat dan tersebut. Dalam kitab ini sendiri itu menjelaskan bahwasanya wahyu itu dekat sebagai pemberitahuan wahyu ilahi kepada para nabi dengan cara yang tidak biasa. Ya, kayak seperti dengan cara yang gaib gitu kan. Dan hanya dapat difahami oleh yang menerimanya saja gitu. Itu yang disebut sebagai wahyu. Dan wahyu ini sendiri itu tentang Al-Quran ya, itu turun pada Nabi Muhammad itu tidak langsung secara utuh turun, tidak. Tapi ada tahapannya, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kita dijelaskan. Yang mana ada tahapan juga. Tahap pertamanya itu turunnya wahyu pertama itu juga dengan banyak referensi yang mengatakan bahwasanya ayat pertama itu Iqra gitu. Anak ayat 1-5. Iqra bismillahirrahmanirrahim ada khalqina ayat-ayat itu. Dan para ulama lainnya gitu menyebutkan bahwa proses wahyu terdiri atas 3 fase. Yang mana fase penurunan yang pertama itu masih penurunan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian di fase tahap selanjutnya itu dari penurunan dari langit dunia ke Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian fase ketiga ini itu ada pengajaran Nabi kepada umat. Jadi setelah Nabi mendapatkan hidup malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu membawa wahyu ayat Al-Quran itu dari dunia hingga seluruh itu yang diangkatkan kepada Nabi. Kami menyampaikan. Selanjutnya itu ada tentang bagaimana wahyu pertama dan juga wahyu terakhir turun. Wahyu pertama yang turun itu menurut sebagian ulama gitu kan ya, itu ada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 3. Karena ayat itu turun di Gua Hira ketika Nabi itu sedang menyendiri di Gua Hira ketika itu Nabi berusia 40 tahun. Juga sebagai pertanda awal Nabi itu sebagai dijadikan nabi atau tanda awal kerasulan dari Rasulullah. Di dalam kitab ini sendiri Manahil Al-Irfan itu menjelaskan bahwasanya ayat ini itu menjadi pembuka wahyu yang mengandung pesan mendalam tentang ilmu penciptaan dan peran manusia sebagai makhluk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah menerima wahyu ini yang pertama itu terjadi masa fatrat al-wah atau jeda wahyu yang menyebabkan Nabi itu mengalami kegelisahan hingga akhirnya Allah itu menguatkan beliau dengan wahyu kedua yang berasal dari Quran surat Mudatsir ayat 1 sampai 2. Dia ayat Mudatsir mufammir yang menandakan perintah dakwah secara terbuka setelah masa ketenangan pasca wahyu pertama itu. Sementara itu, wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sendiri menjadi topik yang memiliki beberapa pandangan ulama. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ayat terakhir itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Kitab ini sendiri itu, ayat ini disebut sebagai ayat terakhir berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan konteksnya menjelat wafat Nabi. Cuma ada pandangan lain yang mengatakan bahwasanya ayat terakhir itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 3, bagian akhir dari ayat yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini terambil pada saat haji wada dan menyampaikan pernyataan penting tentang kesempurnaan agama Islam. Meskipun ayat ini bukan yang terakhir secara kronologis, namun dia diyakini sebagai ayat terakhir yang berisi hukum syariat. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada tentang bagaimana Al-Quran gitu kan yang diturunkan dalam 7 huruf. Dalil yang paling kuat gitu kan, dan sering dikutip tentang turunnya Al-Quran dalam 7 huruf itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Yang mana Nabi itu dalam hadis tersebut bersabda, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Maka bacalah kalian dengan yang mudah darinya. Hadis ini menjadi dasar utama para ulama dalam membahas konsep 7 huruf. Di sini para ulama itu memahami bahwa ada bentuk keragaman dalam Al-Quran atau keragaman dalam bacaan Al-Quran yang telah disahkan oleh Rasul. Hadis-hadis lain yang mendukung juga mencakup juga cukup banyak gitu kan. Dan di mana itu ada yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab, ada dari Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas. Saya dari hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab itu menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda bahwa Jibril datang kepadanya dan memintanya untuk membaca Al-Quran dalam 1 huruf. Ketika Rasulullah meminta tambahan, maka ditambahkan menjadi 2 huruf, lalu 3 sampai akhirnya menjadi 7 huruf. Keberagaman riwayat ini memperkuat kedudukan hadis tentang 7 huruf sebagai dalil yang mutawatir. Kemudian para ulama itu juga sepakat gitu bahwa hadis-hadis tentang 7 huruf ini itu sahih dari sisi sanad dan telah diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan redaksi yang berbeda. Namun makna itu sama. Misal menurut Imam As-Suyuti gitu kan dalam Al-Itqan gitu kan, hadis-hadis ini mencapai derajat mutawatir dan tidak dapat diingkari oleh siapapun yang berpegang pada hadis. Dengan demikian, konsep 7 huruf merupakan bagian dari ajaran yang telah mapan dalam Islam. Dan ini juga dijadikan landasan oleh para ulama untuk menjelaskan fenomena adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran yang sahih. Jika tidak memahami konteks 7 huruf, maka perbedaan qiraat bisa dianggap kontradiktif atau bahkan menimbulkan kebingungan. Maka dengan memahami dalil-dalil ini, umat Islam diarahkan untuk menerima pembedaan bacaan sebagai bagian dari rahmat Allah. Kemudian itu ada pembahasan tentang kodifikasi dan penyusunan, yang mana kodifikasi ini mungkin sudah pernah dibahas dan sudah banyak kita ketahui gitu, terkait kodifikasi. Karena masa kodifikasi ini itu tentu saja pasca setelah wafatnya Rasulullah gitu kan, yang mana adanya kekhawatiran dari Abu Bakar juga Umar bin Khattab, yang mana khawatir semisal Al-Quran itu hilang karena ketika itu masa saling lagi panas-panasnya dalam Al-Quran, sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal, sehingga menjadikan kekhawatiran tersedia Al-Quran ini nantinya akan hilang. Makanya ketika masa Abu Bakar itu diusulkan oleh Umar untuk melakukan kodifikasi atau membuat Al-Quran, yang mana tentu saja ini ada tim khususnya sendiri. Salah satunya gitu kan, itu ada Zaid bin Sabit yang mana memimpin tim ini untuk melakukan pengumpulan Al-Quran dari berbagai para sahabat juga tabi'in, atau lebih tepatnya sahabat yang masih menyimpan teks-teks Al-Quran yang mereka tulis karena mereka khawatir lupa ketika hanya sekadar menghafalnya. Tinggal suatu masa telah usai dikumpulkan gitu kan, kemudian dibukukan, dan setelah jadi dibukukan itu langsung disimpan oleh Abu Bakar juga yang dari wafat itu terkait kodifikasi dalam bentuk buku, yang mana belum bentuk buku dan juga bentuk tulisan. Kemudian setelah itu pada masa Utsman gitu kan, ada terobosan dari Utsman untuk melakukan kodifikasi kembali atau membuat kembali penulisan ulang tentang Al-Quran, karena ketika masa Utsman itu terlalu banyak yang menyimpan tiruan-tiruannya gitu, sehingga terlalu
banyak menimbulkan perbedaan sehingga menjadikan perdebatan, sehingga Utsman itu mengambil langkah untuk melakukan pembukuan ulang Al-Quran atau penulisan Al-Quran dengan tim yang sama ketika melakukan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Dan menunjukkan dari Utsman sendiri itu merupakan mushaf yang disimpan oleh Abu Bakar atau oleh anaknya sendiri, karena ketika Abu Bakar sudah meninggal, ditulislah kemudian ditetapkan sebagai rasam Utsmani gitu. Kemudian ini disebar ke berbagai wilayah di Arab atau wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Kemudian Utsman memerintahkan setiap orang yang memiliki salinan di luar rasam Utsmani untuk dibakar saja, karena itu untuk biar Al-Quran itu cuma satu pusatnya dari rasam Utsmani, sehingga tidak ada menimbulkan perselisihan yang berbeda. Selanjutnya itu ada tentang bagaimana urutan ayat dan surat dalam penyusunannya. Urutan ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran merupakan salah satu aspek yang penting dalam studi umum Al-Quran yang menarik perhatian para ulama sejak masa awal. Para ulama sepakat bahwa urutan ayat dalam setiap surat adalah taufiqi, yaitu berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW yang mendapat wahyu dari Allah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya riwayat yang menunjukkan bahwa ketika ayat turun, Rasulullah itu memerintahkan para penulis wahyu untuk menempatkan ayat tersebut di posisi tertentu dalam surat yang sudah ada. Misalnya ketika ayat terakhir dari surat Al-Baqarah turun, Nabi itu berkata, letakkan ayat ini pada surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa penempatan ayat dalam surat bukanlah hasil ijtihad para sahabat, tetapi melalui petunjuk ilahi yang tegas. Berbeda dengan urutan ayat yang bersifat taufiqi, dalam hal urutan surat, para ulama itu berbeda pendapat apakah ia juga taufiqi atau hasil ijtihad para sahabat. Dalam kitab Manahil Al-Irfan misalnya, itu kan disebutkan bahwasanya mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya urutan surat dalam mushaf itu adalah hasil ijtihad para sahabat, terutama pada masa kodifikasi mushaf Utsmani gitu. Namun sebagian ulama seperti Al-Baqilani dan Abu Ja'far An-Nahas menyatakan bahwasanya urutan surat ini itu bersifat taufiqi, memang sudah dari sananya gitu. Karena dalam berbagai riwayat juga ditemukan bahwa Nabi membaca surat-surat Al-Quran dalam urutan tertentu dalam sholat maupun dalam pengajaran. Pembahasan terakhir ini yang mungkin teman-teman tunggu semua itu tentang qiraat juga para kori-kori qiraat. Qiraat itu secara bahasa itu berasal dari qira'a yaqra'u qira'atan, yang berarti membaca. Dalam pengertiannya itu menurut Az-Zarqani, qiraat itu adalah ragam atau variasi bacaan Al-Quran yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih dan tawatir, sesuai dengan salah satu dari asal atau tulisan mushaf Utsmani gitu, dan tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Jadi qiraat bukanlah kalangan para qori atau baca, melainkan bentuk-bentuk bacaan yang bersumber dari Rasulullah secara langsung. Zarqani itu menjelaskan dan menegaskan bahwa qiraat itu diakui harus memiliki 3 syarat. Yang pertama itu memiliki sanad yang sahih, yang kedua itu sesuai dengan rasam mushaf Utsmani, dan yang ketiga itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, baik fasih maupun logis. Jika satu bacaan tidak memenuhi syarat salah satu syarat dari 3 syarat itu, maka tidak disebut dengan qiraat sahih, meskipun pernah diriwayatkan. Kemudian kita akan masuk tentang bagaimana biografi para qori terkemuka. Dalam kitab Manahil ini sendiri, Az-Zarqani itu menjelaskan secara ringkas beberapa tokoh utama dalam dunia qiraat, khususnya yang dikenal sebagai Al-Qurra As-Sab'ah atau 7 imam qiraat yang masyhur. Pertama itu ada Imam Nafi' Al-Madani, seorang tabi'in besar yang menetap di Madinah dan menjadi panutan dalam qiraat penduduk Madinah. Imam Nafi' itu menerima bacaan dari 70 tabi'in yang semua berguru pada sahabat Rasulullah. Di antara yang itu ada Abu Ja'far Yazid bin Al-Qattan dan Yazid bin Rumam. Kemudian bacaan Imam Nafi sendiri itu kemudian diriwayatkan secara mutawatir oleh 2 muridnya yang terkenal, yaitu Qalun dan Waris. Imam kedua itu ada Abdullah bin Qadir Al-Makki, yang merupakan tokoh utama qiraat di Makkah yang hidup sezaman dengan sebagian sahabat. Ia termasuk generasi tabi'in awal dan memiliki pergaulan yang luas dengan para sahabat yang tinggal di Makkah seperti Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas. Ibnu Qatil dikenal memiliki suara yang merdu dan bacaan yang tenang serta berwibawa. Ia meriwayatkan qiraat dari Mujahid dan Abdullah bin Sa'ib, dua murid utama adalah Al-Bazi dan Punbul, yang kemudian menjadi perawi utama qiraatnya. Kemudian imam yang ketiga itu ada Abu Amr bin Al-A'la Al-Basri, seorang qori ahli bahasa dan pendiri mazhab dalam ilmu nahwu Basrah. Ia dilahirkan di Mekah namun besar dan menetap di Basrah. Abu Amr itu belajar qiraat dari Yahya bin Ya'mar dan Hasan Al-Basri. Keduanya belajar langsung dari para sahabat. 2 murid yang meriwayatkan baca Abu Amr itu ada At-Turi dan
al-Susi. Qiraat Abu Amr itu dikenal memiliki karakteristik bacaan yang halus, lembut, dan sangat mempertimbangkan aspek fonetik Arab. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang meletakkan dasar kaidah fonologi dalam ilmu qiraat. Yang keempat itu ada Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi, yang merupakan imam qiraat di wilayah Syams atau Damaskus. Dia juga sebagai qadhi atau hakim di Damaskus selama masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ibnu Amir itu dikenal sebagai pribadi yang disiplin, fasih, dan kuat hafalannya. Dia belajar qiraat dari Mughirah bin Abi Shihab dan Al-Mughirah belajar dari Utsman bin Affan dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dengan demikian, sanad qiraat Ibnu Amir memiliki akar yang kuat pada sahabat senior. Untuk qiraatnya sendiri itu diriwayatkan oleh dua murid besarnya, yaitu Hisham dan Ibnu Dakhwat. Yang kelima itu ada Imam Hashim bin Abi Najud Al-Kufi, yang mana beliau ini cukup populer di kalangan Muslim Indonesia, karena kita juga menggunakan riwayat dari Imam Hashim. Dia itu merupakan qari terkemuka Kufah yang menjadi sangat terkenal karena perawi utamanya, yaitu Hafiz. Bacaan Hafiz dari Imam Hashim sendiri saat itu adalah qiraat yang paling umum digunakan di dunia Islam. Hashim itu sendiri belajar dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang langsung menerima qiraat dari sahabat-sahabat besar seperti Utsman, Ali, Zaid, dan Zaid bin Sabit. Selain Hafiz sendiri itu, periwayat lain dari Hashim adalah Syu'bah. Kemudian yang keenam itu ada Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Itu kan imam qiraat dan ahli tafsir di Kufah. Yaitu belajar dari Al-A'mash dan Ja'far As-Sadiq. Hamzah itu juga dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan yang mengajarkan bacaan kepada banyak murid. Termasuk itu ada Khandad dan Khalaf. Qiraat Hamzah dikenal berbeda dalam Al-Waqaf dan Iqtidah. Kita memiliki sistem Ishmam dan Imalah yang cukup mencolok dibanding bacaan lain. Meski sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Syu'bah sempat mengkritik beberapa aspek bacaan Hamzah, namun sanad dan keotentikannya tetap diakui. Kemudian terakhir itu ada Imam Al-Kisai, yang merupakan sama imam qiraat Kufah juga, yang juga seorang pakar nahwu paling berpengaruh di zamannya. Yaitu merupakan guru dari Harun ar-Rasyid dan memiliki kedudukan tinggi di istana Abbasiyah. Beliau ini belajar qiraat dari Hamzah dan Isa bin Umar. Kemudian dua murid utamanya itu kan dalam qiraat adalah Abul Harith dan At-Turi. Qiraat Al-Kisai terkenal dengan banyaknya penerapan himalah dan idgham serta pilihan fonetis yang khas dalam bidang linguistik. Al-Kisai menjadi tokoh penting dalam masa nahwu Kufah dan sering disebut sebagai lawan debat dari Sibawayh dari masa Basrah. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kitab Manahil Al-Irfan ini. Semoga dapat bisa dipahami oleh teman-teman semua yang menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.